doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan surat Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan taqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surat Al-Fatihah kita sertakan dengan hembusan nafas sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ucapkan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Al-Quran yang sudah kita bacakan pagi hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillah. Amin. Sahabat-sahabat ngaji unggal dinten, sahabat jinten TV dimanapun berada. Alhamdulillah pagi hari ini dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung dalam keadaan insya Allah segar sehat walafiat, dan tentunya kita berharap keberkahan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus kita syukuri, dan mudah-mudahan apa yang menjadi bagian kita untuk mendapatkan kebahagiaan ini Allah berikan juga kepada sahabat-sahabat yang lainnya yang saat ini sedang berada di luar dari Saum Tahfidz Al-Quran, baik sedang berada di perjalanan atau sedang dalam keadaan yang berbaring sakit ataupun mungkin sedang di tempat kerjanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kebahagiaan pagi hari ini kita langgengkan dengan getarkan dalam kalbu ini, kemudian kita ucapkan dengan lisan, buktikan dengan amal perbuatan, luruskan dengan doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan kebahagiaan kita untuk tetap istiqamah berjamaah membaca Al-Quran, dan yang akan kita baca hari ini adalah surat Al-Kahfi mulai ayat ke-60 ya. Surat Al-Kahfi mulai ayat ke-60. Mudah-mudahan kita mampu membacanya sampai ke ayat ke-69 ya. 10 ayat yang akan kita baca hari ini dari ayat 60 sampai ayat 69. Baik, alhamdulillah di dunia maya sana sudah hadir dari Cirebon ada Teh Irin bersama keluarga, dari Sumedang ada Teh Rizkyati bersama keluarga, dari Bogor ada hadir Kang Yayan Barlian bersama keluarga, dari Bandung Radio Kilaid FM Bandung 107,1 bersama keluarga dan kru radio, serta dari
Ujung Soang ada Kang Iwan Fikri ya bersama keluarga dari Cipamokolan Masjid Al Jabar, Kang Ahmad Wiryadi bersama keluarga dari Cirebon hadir juga Ibu Hilda Martina bersama keluarga, dan dari Tasikmalaya Saung Tafi Jatiwaras Sabang Tasikmalaya Salopa Teh Tati. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dan yang di sini saya sebutkan namanya ada beberapa, Pak Teguh, Bu Siti, Bu Wija, Bu Lilis, Bu Agus, Bu Tati, dan Bu Edi. Alhamdulillah semuanya calager punya balager ya Bu. Nah, mudah-mudahan cager, balager, sehat walafiat, bener dan pinter serta singer ya, insya Allah cager, bager, bener, pinter, singer ya, lengkap ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan untuk memperoleh keberkahan dari kesehatan, dari apa namanya keistiqomahan kita, dari kecerdasan kita, dari lingkungan kita yang menjadikan kita mampu menempatkan diri dengan sebaik-baiknya, dan dari kondisi-kondisi yang mengakibatkan kita untuk menghadapi situasi dengan cara yang terbaik sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Yuk kita mulai dari ayat ke-60 surat Al-Kahfi. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ingat surat Al-Kahfi sampai dengan ayat ke-59 kemarin ada intisari-intisari dari kandungannya, yaitu yang paling penting adalah akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya, mengatur rezeki, dan rezeki dari setiap makhluk itu tidak akan tertukar dan sudah dipastikan ada takarannya. Jadi jangan rebutan ya Bu ya, rezeki masing-masing sudah ada takaran dan tidak mustahili, tidak akan tertukar. Juga kita juga tahu ada kewajiban yang tidak bisa kita wakilkan kepada orang lain, yang harus menjadi tugas kita dalam rangka menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menjadi abdinya Allah, Allah memberikan petunjuk, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah Al-Qur'an. Dan Al-Quran menjadi penawar dan sekaligus juga menjadi obat bagi manusia serta rahmat bagi yang beriman. Dan juga pada saatnya Al-Quran juga akan, kalau tidak diikuti alias kafir terhadap Al-Quran, maka akan menimbulkan kesengsaraan. Untuk tidak sengsara, mari kita tetap mengimani, dapatkan kesempatan untuk beriman sebaik-baiknya dengan belajar dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW karena pada saat itu Bani Israel sedang rariwuh parbut antara Yahudi dan Nasrani tentang bagaimana cerita kisah Ashabul Kahfi ini. Berapa orang, di mana tempatnya, berapa lama, bagaimana caranya, kok bisa. Nah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, sampaikan kepada mereka bahwa bagi Allah sangat mudah untuk menjadikan orang tidur lama bangkit kembali dalam keadaan sehat meskipun sudah ratusan tahun. Dan juga bagi Allah adalah sangat mudah untuk menentukan apapun, termasuk bagi diri kita. Allah ingin menjadikan kita ini bersenang-senang atau berbahagia, atau Allah ingin menjadikan kita ini sengsara, tentunya diberikan kebebasan oleh Allah. Silahkan pilih mau beriman atau mau kafir. Bagi Allah tidak keberatan. Mau iman monggo, mau kafir monggo. Mau eling mangga, mau teuceug berarti sawios kan gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu arek milih euah, arek milih gingsir. Kudu eling atau edan, Bu? Milih eling. Jadi yuk kita terapkan dalam diri kita. Paling tidak saya punya rumus baru yang namanya 5T. Yang pertama tazkirah, selalu eling kepada Allah. Yang kedua tilawah, selalu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga adalah tazkiyah, bersihkan diri kita masing-masing. Kemudian berikutnya kita bertijaroh, berbisnis agar kita bisa mempertahankan kelanggengan hidup kita dan juga keluarga sesuai dengan izin Allah. Dan yang terakhir adalah kita melaksanakan taklim, alias kita menyampaikan sesuatu yang menjadi kenikmatan dalam diri kita. Ingat Bapak Ibu, yang kita lakukan belajar Al-Quran adalah membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, menyampaikan. Nah, sekarang tambahkan dengan tazkirah, tilawah, tazkiyah,
tijaroh dan taklim. Ya, 5 bunya. Insyaallah. Apalkan bunya. Tazkirah selalu eling berzikir. Kemudian tilawah selalu kita membaca. Kemudian tazkiyah bersihkan kalbu kita masing-masing. Kemudian tijaroh berusaha untuk berbisnis, berusaha, berikhtiar. Dan yang kelimanya adalah taklim, tambah ilmu terus-terusan dan sampaikan yang sudah kita tahu. Insya Allah mudah-mudahan ini bagian dari keberkahan yang akan kita dapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari itu yuk kita lanjutkan 10 ayat kita akan baca hari ini mulai ayat ke-60 surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاء قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال رأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا إلا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا
آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mendapat rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang sudah kita baca pada hari ini, 10 ayat dari surat Al-Kahfi mulai ayat ke-60 sampai ayat ke-69. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan amal soleh bagi diri kita masing-masing, dan yang salahnya, yang kelirunya baik karena ketidakmampuan, karena keilmuan, karena keterbatasan, karena kondisi, mudah-mudahan Allah jadikan kita diampuni dan kita diberikan kesempatan untuk terus-menerus belajar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Ulah bosenan, jangan sampai kita merasa capek, jangan kita merasa lelah, dan kita pastikan kita terus-terusan membaca Al-Quran secara bahagia, istiqamah, dan selalu membiasakan untuk berjamaah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Tentunya dalam kondisi saat ini tidak ada alasan untuk tidak bisa membaca Al-Quran, tidak ada alasan untuk tidak berjamaah, karena sangat mudah. Istri lagi jauh dengan suami, anak jauh dengan suami, dengan keluarga, anak jauh dari ibu bapaknya, bukan tidak mungkin dengan memanfaatkan media, ya baik media sosial ataupun media pribadi, menggunakan teknologi. Sangat mudah untuk belajar Al-Quran, sangat mudah untuk bersama-sama mengasah kebiasaan dan kebisaan Al-Quran kita. Ingat Bapak Ibu, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih baik bacaan kita, maka segeralah minta kesempatan untuk belajar. Kemudian kalau sama-sama belajarnya, sama-sama derajatnya, maka saling asah kemampuan kita. Dan ketika kita ada yang lebih rendah kemampuannya, kita merasakan bahwa mereka ada yang lebih rendah dari kita, ataupun kita merasa lebih baik dari mereka, maka lakukanlah asuh kepada mereka, berikan kesempatan mereka untuk sama-sama meningkatkan kualitas bacaan. Tidak mudah Bapak Ibu cari teman yang semacam itu, tidak mudah untuk melakukan hal semacam itu.
tidak mudah untuk meyakinkan diri untuk berbuat semacam itu. Ketika ada yang lebih baik kita belajar, ketika ada yang sama-sama kita asah diri, dan ketika ada yang lebih rendah maka kita menyediakan diri untuk bersukarela ya memberikan pelajaran. Saya yakin di dunia ini saat ini banyak sekali muslim yang sudah pintar baca Al-Quran, tetapi saya yakin yang lebih tidak bisa lebih banyak lagi. Lombaknya muslim itu bisa baca Quran, tibatan amal bisa. Dari itu yuk kita tekankan melalui saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, ditambah yang sudah ada di Cileunyi, di Jatiwaras, dan di Cidolog, serta insya Allah akan ada di Seke Oje ya di daerah Giri Mekar. Mudah-mudahan kita bisa kembangkan kemampuan kita masing-masing sesuai potensinya. Saya mah tidak bisa baca Quran atau mangmulikeun maca Qurannya punya. Saya mah pinter maka silakan mengajar. Saya mah biasa-biasa saja cik atuh bantuan ya gitu. Bangunkan sarananya gitu ya supaya masing-masing kita punya peran dalam rangka mengembangkan Al-Qur'an. Yuk, termasuk hari ini kita baca terjemah tafsir Ibnu Katsir dari ayat ke-60 dalam rangka apa? Mengasah raga kita, jiwa kita, dan juga kalbu kita untuk memahami Al-Qur'an secara benar melalui kitab tafsir Ibnu Katsir. Mari kita mulai. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pemuda yang bersamanya. Nabi Musa ceritanya sedang dalam perjalanan. Mau kemana perjalanannya, Bu? Teuing atuh tempat tanya, lamun belum ada dibahas jangan sok tahu, bilang aja teuing. Reka mana Nabi Musa? Nah, di sini dijelaskan, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pemuda yang bersamanya. Allah menceritakan ini kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Tentang apa? Tentang Nabi Musa yang melaksanakan kuliner bersama satu orang sahabatnya. Siapa sahabatnya itu? Nanti akan ketahuan. Ya, ulah makanya yang mana? Siapa sahabat Nabi Musa dan akan kemana Nabi Musa? Terus mau ngapain Nabi Musa? Mari kita lihat. Kata Nabi Musa kepada temannya yang bersamanya itu, seorang pemuda. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Jadi ini Nabi Musa berkata kepada seorang pemuda, kita akan berjalan bersama-sama dan aku akan berjalan ke satu tempat bertemunya dua lautan, dan kalaupun tidak ketemu aku akan terus-terusan berjalan mencarinya. Ya. Di dalam rangka apa ini, Bu? Nabi Musa itu dalam rangka panas hati, sabab naon diledeknya, diledek usaha ya ku malaikat Jibril. Musa tong sombong maneh teh nya, maneh mah eueuh naonan ilmuna dibanding dengan ada satu orang yang kalau kamu ingin berburu, berburulah ke sana. Yang dimaksud siapa, Bu? Nabi Khidir ya, Bu ya. Nah, dibocorkan heula, Bu. Nanti akan ketahuan ya, dibocorkan. Siapa yang bersama Nabi Musa? Namanya Nabi Yusya bin Nun. Nah, nanti akan ketahuan ya, Yusya bin Nun. Nah, yang akan dicari oleh Nabi Musa siapa? Nabi Khidir. Kemudian kemana dia berjalan? Ke arah laut, pertemuan dua laut. Di mana adanya? Di daerah sana barat, Bu ya. Kabarnya di daerah Mediterania. Ayat dari Bu. Baik. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Jadi dalam perjalanannya itu, Nabi Musa itu membawa satu wadah ikan, diisi ikan. Nah, bersama si Nabi Yusya bin Nun. Kemudian berjalan, setelahnya berjalan jauh, Nabi Musa itu tidak tahu di mana itu pertemuan laut. Nah, tetapi dengan adanya ikan ini, maka ketahuan itulah pertemuan dua laut.
Nah, jadi ketika Nabi Musa tertidur, si ikan ini ngaclong, loncat dari tempatnya, kemudian ke laut. Dan itu perintahnya atau petunjuknya, ketika ikan itu loncat, itulah tempat bertemunya dua laut. Tetapi si Nabi Yusya bin Nun ini, asisten pribadi Nabi Musa seorang Musa ini, tidak ngomong. Begitu Nabi Musa bangun lagi, ini deh. Jadi setiap hari begitu Bapak Ibu, Nabi Musa berangkat sampai ke maghrib, sare heula, terus ini deh. Kadang-kadang malam-malam berangkat. Dan terus berangkat dari Nabi Musa berangkatnya dari mana nih Bu? Dari mana? Bukan dari Bandung, Bu. Nabi Musa berangkatnya dari Palestina. Kan udah nyebrang ceritanya Nabi Musa ini udah bebas dari Firaun. Dia bersama Bani Israil. Kemudian dia berangkat menuju ke arah barat. Nah, di situ ada pertemuan dua laut dan cirinya nanti dua laut itu ketemu kalau ikan yang ada yang di bawah itu loncat dan ke air. Nah, ceritanya, maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada pemuda yang bersamanya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita. Nah, jadi lauk ini ceritanya untuk dijadikan makanan. Kira-kira lauknya hirup atau apa ya, Bu? Jadi mun diurang mah lauk asin. Geus teh lauk asin tinggal ngahuapkeun pindang bandeng mun di Brebes mah Bu. Ya, presto ya. Tapi kesaning Allah ngaclok hirup si lauk punya. Dan ketika Nabi Musa bangun kemudian berangkat lagi, setelahnya jauh kemudian capek, kemudian ngomong kepada si pemuda, "Hei, Yusya bin Nun, mana nu tadi ikan yuk kita makan." Kata Yusya, kapan lauk nage tadi ngaclok? Kapan? Tadi di itu. Ari maneh teu ngomong, "Hayu balik deui." Bingung si Yusyana. Kenapa? Di tempat itulah pertemuan dua laut. Jadi Bapak Ibu, dalam perjalanan tong sok loba nanya, tapi kudu loba galecok. Nah, Bu, tong sok loba nanya, tapi kudu loba galecok alias alewoh. Kayaknya bakal dapat ilmunya tinggal ayah foto itu halus bulan itu maya jengkol katanya numbukan teh palai ibu kan gitunya tapi kalau dihina foto itu geus goreng marerengkel entong nah kayak mau malah riuh Bu ya. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa pemuda itu menjawab, tahukah kamu, hai Musa, tatkala kita mencari tempat berlindung di bawah tadi, di batu tadi, jadi maksudnya tadi teh sararena di atas, batu di pinggir laut. Maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Jadi ikan paeh bisa ke laut hirup deui ibunya. Kemudian kenapa tidak menceritakan di usia ini? Lupa. Ibu sering lupa? Sering kamu mau ke sholatnya ya 4 rakaat apa 3 rakaat apa 5 rakaat. Pernah gitu Bu? Mun teu pernah berarti ibu teh pembohong. Sarba jeung nu ayeuna keur diadili nya pembohong. Tong sok bohong Bu. Apakah pernah lupa sholat? Ngaku pernah, bahkan sering. Yang ingat mah adalah kunci yang hilang ke sholat kapangi. Ibunya. Ya, dia enak usum jelema bohong Bu. Ayeuna. Hati-hati Bu, temen bohong teh penyakitna kesrek, penyakit kulit gagaro diri itu diri. Sebab dari empedunya dia sebenarnya tidak bisa berbohong, tapi akan keluar berupa penyakit. Temen ayeuna pada desok minang gegetret, eta teh minang bohong. Oke patagunya kuring mah komo ulah bohong ka istri sok karasa ateul punya komo ka bohong ka raya sanagara Bu ateul nagesa ulang gaper ka mana-mana. Kemudian Nabi Musa menjawab, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Jadi balik deh Ibu ke tempat yang tadi ikan loncat. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, kata Allah, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Yang dimaksud adalah Nabi Khidir. Ya, Insya Allah. Ini mudah-mudahan Ibu pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Jawab mungkin rek bertemu kumaha punya. Makanya yuk kita ketahui ya, Nabi Khidir itu menurut kisahnya ada yang menceritakan ulama bahwa Nabi Khidir itu terus masih hidup sampai sekarang. Ya, Nabi Khidir
Nabi siapa Bu yang masih hidup sampai sekarang? Nabi Isa. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Ya katanya, saya juga belum tentu, belum ketemu Bu ya. Nah, terus siapa lagi satu lagi Bu? Hmm? Ada lagi? Nah, nanti cari ya. Nah, ada. Ya. Musa berkata kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Kemudian Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar dan atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nabi Musa berkata, insya Allah, ya, kamu akan mendapatkanku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Jadi Nabi Musa ini sesumbar. Pokoknya nama percayalah, abdi majalmi sabar. Kan gitu punya kata Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Ya seperti yang sekarang model-model Bu ya, janji banyak janji. Akhirnya kan banyak Bu, para pejabat tuh banyak janji. Kamu hari-hari kampanye pemilu, orang janji, tapi harus jadi para roh. Sehingga nama itu katularan Bu tadi Yusya Anuger disuruh nungguan ikan. Ya, dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Nah, sampai di situ Bapak Ibu, ayat ke-69 dan ayat ke-67-nya, ayat ke-70-nya, insya Allah kita akan baca di esok hari. Mudah-mudahan kita masih hidup besok Bu ya, dan kita bisa membaca ayat ke-70 yang di dalam ayat ke-70 itu disebutkan, jika kamu mengikutiku maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Jadi Bapak Ibu lamun berguru, lamun guru kasawae atau hayang jadi bertanya tentang sesuatu, tunggu sampai dengan orang itu mau menerangkannya kepadamu. Sok loba cerewet punya, tapi lamun anu geus diterangkan maka harus diamalkan. Nah, sekarang banyak guru yang keheul ka muridna, disebut keheul artinya tidak suka kepada murid karena apa? Nu geus diterangkeun teu diamalkeun, anu can diterangkeun manehna nanyakeun. Asa kitu teh terutama pemajikan kasalaki sok loba nanyakeun nya Bu, nu aya tara ditarima keun asli kita teh Bu, asli keun usum ayeuna teh. Oh mau salaki mah sok loba nanyakeun ka pamajikan anu geus ge tara ditarimakeun. Contohna naon Bu? Neng, boleh enggak Akang? Naon Bu? Ya. Padahal kan geus diterangkeun, geus kudu namanya nyahonya kata Bu Edith. Harusnya Bapak tahu, lihat senyum. Kan gitu ya. Terus Bu, jadi yuk Bapak Ibu, nikmati ilmu yang sudah kita dapat. Jangan banyak tanya sebelum yang kita dapat kita amalkan. Ya. Karena itu sekarang